Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka yauman altoh lana subulal hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, khususnya jamaah Masjid Al-Hasra yang kami cintai. Dalam situasi dan kondisi apapun, ucapan kalimat syukur kehadirat ilahi Rabbi harus terlebih dahulu kita kedepankan. Jamaah Masjid Al-Hasra yang dirahmati Allah, pada Ramadan kali ini kita sama-sama merasakan adanya perasaan berbeda dari Ramadan sebelumnya. Hal itu disebabkan dengan adanya wabah penyakit COVID-19 dan dengan segala dampaknya. Oleh karenanya, adanya rasa cemas, takut atau khawatir baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap keluarga kita masing-masing. Namun pada saat yang sama, ada saudara-saudara kita yang lain yang merasakan situasi atau kondisi yang lebih berat dari apa yang kita rasakan pada saat ini. Oleh karenanya, kita masih bersyukur masih dapat menghirup udara, menjalankan segala aktivitas kita dengan kalimat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan membawa ketenangan dan ketenteraman hati, dan kita berharap semoga COVID-19 ini dengan segala dampaknya yang kita rasakan, Allah jauhkan dan menggantinya dengan hari-hari yang lebih baik dari sebelum. Pemirsa, khususnya jemaah Masjid Al-Hasra yang berbahagia, oleh karenanya sering kita dengar firman Allah yang terdapat dalam Quran surah Ibrahim surat ke-14 ayat 7. Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala telah memaklumatkan, jika kalian bersyukur atau mensyukuri nikmat Allah yang telah berikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat tersebut. Akan tetapi jika kalian kufur, ingat, azab Allah sangat pedih. Hanya saja dalam ayat yang lain Allah katakan, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali hamba-hambaku, kata Allah, yang bersyukur. As-shaimun was-shaimat, wabil khusus jamaah Masjid Al-Hasra yang dirahmati Allah. Sesuai dengan judul atau materi yang diberikan kepada saya, dengan bertakwa berkah melimpah. Dari materi ini ada dua kata kunci atau dua pokok bahasan yang akan kita bahas. Para pemateri sebelumnya, para penceramah atau guru-guru kita yang sebelum ini yang terlalu dan sudah cukup banyak membahas secara panjang lebar tentang takwa.
Namun demikian, kita juga akan mencoba mendefinisikan kalimat takwa dan kalimat berkah atau keberkahan. Kalimat takwa diambil dari akar kata wako yaki wikoyatan, watakwan. Artinya menjaga, memelihara atau mengawasi. Wako dalam pola bahasa Arab disebut dengan kata kerja bentuk lampau. Pas disebut dengan fi'il madi. Artinya telah menjaga, telah memelihara atau mengawasi. Yaki bentuk keduanya adalah fi'il mudhari atau kata kerja sedang berlangsung, continuous. Wikoyatan atau dan takwan adalah bentuk isim masdar yang artinya dari kata kerja menjadi kata benda. Jadi dengan demikian takwa bisa diartikan suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa penjagaan, pemeliharaan atau pengawasan yang ditempatkan ke dalam hati seseorang. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 32 yang berbunyi, zalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikian itulah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan, memuliakan perintah-perintah tersebut, menjunjung tinggi syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu lahir dari ketakwaan hati. Dalam hadis Nabi SAW disampaikan, at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Nabi SAW sambil menunjuk dadanya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sedikit setelah kita membahas tentang takwa, apa saja yang dapat manfaat oleh seseorang dari ketakwaan yang diberikan Allah kepada orang tersebut. Seorang ulama besar, Abdullah ibnu Aun, seorang ulama Madinah yang keturunan Bani Hasyim juga, beliau berpesan kepada seseorang dan ia berkata, kamu wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang-orang yang bertakwa tidak akan merasa sendirian. Kedua, manfaat dari takwa adalah sebagaimana disampaikan oleh Zaid bin Aslam, juga golongan tabi'in, beliau mengatakan, ada pepatah yang mengatakan, siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang mencintainya, sekalipun dahulunya mereka itu tidak suka.
Berikut manfaat takwa yang ketiga adalah Imam Sufyan As-Tsauri rahimallahu anhu pernah menasihati seseorang, tepatnya Ibnu Abi Zi'ib. Beliau berkata, apabila kamu takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memeliharamu dari gangguan manusia. Tetapi apabila kalian takut kepada manusia, sesungguhnya mereka sama sekali tidak akan bisa melindungimu dari azab Allah. Terakhir, manfaat dari ketakwaannya adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam berkata, kami diberikan sejumlah anugerah, baik yang diberikan kepada manusia maupun yang tidak diberikan kepada manusia. Kami pun menguasai sejumlah pengetahuan, baik yang diajarkan kepada manusia maupun yang tidak diajarkan kepada mereka. Namun kami belum pernah mendapatkan sesuatu yang lebih utama daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kesunyian maupun di tengah-tengah keramaian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sungguh beruntunglah orang-orang yang memiliki takwaan dengan segala bentuk manfaat. Yang kedua, dengan berkah atau keberkahan. Kata-kata berkah juga diambil dari kata barokah, ia berupa barokatan, yang artinya adalah an-ni'mah, karunia atau nikmat. Bisa juga artinya sa'adah, kesejahteraan, dan juga artinya ziyadah, tumbuh berkembang. Itu kalau kita lihat dari segi arti, dari segi bahasanya. Artinya apa? Berkah atau keberkahan adalah suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa nikmat lahir maupun nikmat batin, baik berupa ketenangan dan ketenteraman lahir maupun batin yang selalu tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang, sehingga karunia-karunia nikmat-nikmat tersebut juga berimbas dan memberikan manfaat dan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Orang-orang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam situasi kondisi apapun, ia akan tetap mengingat nikmat tersebut. Artinya, saat-saat kesulitan, kesempitan yang ia tidak mengeluh dan berkeluh kesah pada orang lain. Sebaliknya, apabila ia mendapatkan karunia yang lebih, ia tidak akan angkuh dan sombong. Artinya, suasana kebatinan yang tidak terpengaruh disebabkan suasana lahiriah yang ada. Jamaah kaum muslimin, khususnya jamaah Masjid Al-Hasra, demikianlah sedikit tentang pembahasan dari materi kita tadi. Dengan bertakwa, berkah melimpah. Kesimpulannya adalah ketakwaan adalah membimbing kepada manusia untuk dapat mententeramkan hatinya, untuk mensyukuri nikmat Allah. Dengan syukur, Allah beri keberkahan kepada seorang. Dengan keberkahan yang tadi mensejahterakan dan tumbuh berkembang, sehingga ada
berimbas kepada orang lain, bermanfaat kepada orang lain. Demikianlah di antara manfaat-manfaat dari yang kita bicarakan di atas. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.